semua customer yang datang ke workshop kita pada kaget kalau ternyata ini aslinya Alphard 2012 guys. Halo guys, salam modif Godaja guys. Kali ini kita di sebelah kita lagi proses untuk Alphard ANH20 2012 yang kita facelift. Jadi yang model baru yang 2025 yang tipe hybrid seperti ini, kita ganti apa aja? Kita sama-sama lihat dari bagian depannya ya. Kalau kalian lihat ini sudah di facelift semua, full set dari bagian fender, dari bagian bumper, grill, kemudian kap mesin, headlamp, semua diganti jadi yang model baru semua. Dan ini kita lagi proses untuk fitting dulu guys, jadi belum proses 100% karena mobil juga masih perlu banyak yang kita fitting, banyak yang kita rapikan sehingga juga dilihatnya juga bisa bagus, garis bodinya pun juga bisa connect juga dengan bagus seperti itu. Nah ini kalau kalian lihat headlamp udah pakai yang headlamp yang baru yang 2025 ya, jadi ini bisa jadi pilihan buat kalian yang pengen jadi ANH yang 30 atau yang 40 seperti ini dengan total 3 Pro G atau yang 3 Pro G yang di bagian samping gini, itu kalian bisa pilih aja. Jadi kita ada dua versi, nanti akan nextnya akan ada satu unit lagi yang kita facelift jadi yang 2023 atau yang ANH 30 seperti itu. Nah tapi kalau jadi hybrid seperti ini modelnya udah langsung kelihatan beda banget, jauh 100% ya. Di bagian grill ini yang super gede seperti ini udah kita pasangin juga. Kemudian dari bagian bawah sini dia juga lebih banyak parts-parts chrome-nya guys dibanding yang sebelumnya. Alphard lama dia hanya grillnya di bagian atas dan juga headlamp pakai satu billet, sekarang udah 3 billet plus banyak aksen-aksen chrome. Di bagian bawah ini nggak hanya itu aja tapi ada juga body kit modelistanya. Nah body kit modelista ini juga nggak polos-polos amat ya, karena nanti akan banyak aksen-aksen chrome seperti yang sebelumnya kita udah pernah kerjakan. Nanti akan satu konsep juga dengan bagian grillnya, jadi sama-sama ada aksen-aksen chrome-nya. Nah kap mesin juga udah ganti baru juga, jadi body lainnya pun juga connect dengan bagian depan, kanan kirinya nyambung semua ya. Dan juga di bagian atas ini lengkungannya pun juga sampai ke bagian samping dengan sempurna seperti itu. Nah ini kita lagi proses fitting terus ya, memang tidak mudah, beberapa memang bilangnya plug and play tapi sebenarnya banyak yang perlu disesuaikan, banyak yang perlu di-adjust sama tim kita seperti itu ya. Jadi seperti garis ini nyambung ke fender ini bisa lurus, bisa bagus seperti itu. Nah velg ban masih standar, nanti kita akan ganti juga pakai yang lebih cocok. Ini sudah ring 18 pakai primacy, tapi nanti kita akan ganti velgnya pakai velg yang lebih proper, yang bisa rata sama bodi juga, jadi dilihatnya juga lebih enak dan bisa lebih cakep. Kita lihat ke bagian belakangnya. Nah untuk bagian belakang ini masih standarnya seperti ini, nanti akan diganti dari bagian stop lampnya, kita akan ganti nextnya pakai yang smoke. Kemudian dari bagian bumper akan ganti juga pakai yang model baru sama seperti yang bagian depan, karena ini kitnya modelista sampai ke bagian belakangnya nanti juga sama-sama juga pakai yang model modelista kayak yang ANH30 yang modelista guys. Jadi ada daminya untuk bagian knalpotnya kanan dan kiri semua sudah ada. Nah standarnya seperti ini ya, model polos aja, hanya ada reflektor aja, tapi nanti kalau udah ganti yang baru dia sudah ada LED-nya di bagian kanan dan kiri yang bentuknya vertikal ke atas. Depan dan belakang udah kelihatan lebih fresh, sudah kelihatan lebih muda lah, jadi nggak kelihatan tua gini. Bentuk-bentuk bumpernya pun juga sudah langsung berubah baru. Nah nanti stop lamp kita ganti pakai yang smoke, jadi biar full hitam aja sama seperti bagian modif di bagian interiornya gitu ya. Nanti kita sama-sama ikuti eksteriornya jadi seperti apa, interiornya udah kita kerjakan dikit-dikit juga seperti apa ya. Kemarin dashboard udah pada terpasang juga dan kita sama-sama ikuti perjalanannya. Langsung aja kita ikuti.
Nah, kali ini guys, Alphardnya sudah jadi Alphard 2012 yang kita full convert jadi 2025 tipe hybrid seperti ini. Kalian bisa lihat ya, Alphard jadul jadinya kayak gini guys. Semua customer yang datang ke workshop kita pada kaget kalau ternyata ini aslinya Alphard 2012 guys. Sudah cakep kayak gini, full set kita upgrade dari bagian eksterior, interiornya, bagian ban velgnya pun juga sudah langsung kita upgrade ya. Upgrade-nya simple, mewah, dan nggak norak pastinya. Nah, dari bagian luar kalian bisa lihat seperti ini. Kita facelift semua dari bagian depan, fender, kap mesin, bumper, headlamp, grill kita rubah semua jadi yang model baru seperti ini ya guys ya. Kemudian nut-nut bumper ini semua kita perhatikan satu persatu semaksimal mungkin guys, serapi mungkin. Jadi kalau kalian lihat di sini dia bisa flat, bisa lurus seperti ini. Body kit pun juga sama, dia bisa lurus dan bisa rapi ya. Kita perhatikan semuanya. Fitting kap mesin pun juga kita sempurnakan semua biar bisa bagus dan biar bisa presisi guys. Nah, untuk kap mesin kalau kalian lihat ini dia langsung berubah total ya, dari bagian model kap mesin yang sebelumnya simple dan agak bulat-bulat, sekarang dia lebih tajam dan lebih galak. Kalau kalian lihat tampilannya, grill juga langsung kelihatan beda. Grillnya yang sebelumnya kecil di sini sekarang jadi gede guys. Tuh, jadi udah langsung jadi kelihatan seperti ini yang model hybrid yang terbaru. Warnanya gunmetal glossy, sama juga dengan velgnya. Nah, nanti kita bahas di bagian ban dan velgnya seperti apa. Nah, kemudian untuk model yang baru ini memang kalau kita lihat lebih mencolok ya, lebih menggoda guys untuk tampilannya, lebih mewah pastinya juga dengan grill sebesar ini. Kemudian ada aksen-aksen gunmetal tipis-tipis di bagian tengahnya ya. Juga ada juga untuk penempatan si kamera 360-nya di bagian depan sini. Body kit bawah juga udah ditambahin yang modelista, ownernya pengen pakai yang modelista. Tampilan memang agak lebih pendek guys, ground clearance-nya sekitar ya 1 jengkal lah, sekitar 5-6 jari. Cuman ya untuk tampilan lebih gagah jauh ya dibanding dengan yang standarnya yang tanpa modelista. Kemudian udah terpasang semua, body kitnya juga rapi dan bagus semua. Ini kita pasangin. Ada aksen-aksen chrome-nya juga nggak di-delete, biarin memang ada, sama seperti bagian fog lamp, bagian lampu sen depan sini, bagian body kit bawah ini semua nyambung. Itu semua berwarna chrome seperti ini. Jadi nyambung juga sampai ke bagian tengahnya. Nah, emblem modelista pun juga udah kita tambahkan di bagian tengah-tengahnya guys, seperti itu ya. Gimana? Kalian lihat tampilannya gimana guys? Langsung kelihatan beda lah ya. Dari yang sebelumnya dia turun langsung ke bawah, sekarang moncongnya agak lebih panjang dan agak lebih lancip di bagian depannya seperti itu. Nah, kita geser ke samping guys. Fender kita ganti otomatis, garis bodi pun juga harus lurus. Nih, kita bikin sebagus mungkin, serapi mungkin ya, semaksimal yang kita bisa. Udah terpasang semua rapi dan cakep. Kemudian ban velg pun juga udah diganti. Ini ban pakai ban ownernya sendiri, dia pakai 235 50. Cuman velgnya langsung kita ganti juga. Kita saranin ke ownernya pakai ini sih, bener-bener cakep ya tampilannya, bener-bener beda kelihatannya. Nyatu juga sama grillnya yang sama-sama warnanya gunmetal. Jadi konsepnya nggak campur-campur, tapi memang konsepnya ya kita kembalikan ke Alphard hybrid tapi dengan sentuhan modifikasi seperti itu. Nah, udah terpasang semua, modelnya model spider seperti ini, gunmetal, ada 2 step di bagian luar dan ada di bagian dalamnya juga. Untuk muroda kita pakai muroda yang basic black guys. Nah, untuk ketinggian, ini ketinggian ori nggak kita pendekin 4 jari, tapi di bagian depan pun juga udah kita kasih untuk hurricane buffer biar nggak mudah gerak guys, nggak mudah mantuk-mantuk di bagian depan. Jadi tetap lebih enak dipakai pun juga nyaman dan nggak perlu takut untuk keserot-keserot seperti itu. Nah, body kit samping ini tetap pakai orinya karena kalau dilepas otomatis akan banyak bekasnya dan saya harus repaint guys. Kalau kita mau repaint, owner pasti akan nambah budget. Nah, kalau mau pakai orinya aja nggak apa-apa, masih oke kok guys. Cuman kita kasihin chrome, kita kasihin aksen chrome sehingga tampilannya dari depan sampai ke belakang juga masih cocok-cocok aja seperti itu. Nah, bodinya kalau kalian lihat 2012 kayak gini guys. Ini udah kita coating ya, sekinclong apa. Nggak ada repaint body sedikit pun dari kita. Dari ownernya biasanya mereka ada repaint body sepertinya, cuman kita poles lagi, kita coating lagi seperti ini sehingga hasilnya bisa kinclongnya pun dan itemnya dapat guys seperti itu. Nah, simple aja dari bagian belakang, stop lamp nggak kita ganti karena pakai ini juga masih oke. Kita juga konsultasi guys sama ownernya, jadi kalau kita modif ya kita ngobrol sama ownernya, kira-kira bapak gimana nih, dia juga pengen inputan dari kita juga pengen inputan dari dia sehingga idenya itu bisa cocok gitu. Nah, kayak ini kita rekomendasikan nggak usah ganti dulu, nggak apa-apa, nanti kita restorasi aja, kita bikin smoke masih cocok kok, budgetnya bisa buat modifikasi yang lain seperti itu. Nah, udah terpasang semua rapi, cakep ya, dilihat dari belakang juga masih kelihatannya muda kok guys, kelihatannya full hitam aja, bagus, rapi. Bumper bawah kita ganti pakai bumper yang
punya Alphard 2025 juga. Dia yang udah modelista seperti ini. Jadi di bagian bawahnya ini ada body kit add-onnya serta ada dummy mufflernya di bagian kanan dan bagian kiri seperti itu. Nah, bisa lihat semua light bumper semua juga udah diganti ya. Sama seperti depan banyak chrome-nya, belakang pun juga masih ada aksen-aksen chrome-nya. Kita biarin aja guys, nggak perlu kita delete seperti apa, tapi kita tetap tampilkan sentuhan yang maksimal, konsep yang oke dan totalitas pastinya. Nah, dari bagian belakang, bagasi Alphard 2012 itu nggak bisa otomatis. Sekarang udah bisa otomatis. Dengan adanya penambahan automatic modul di bagian belakang sini, jadi pegas ini tetap pakai pegas originalnya dia. Cuman kita ganti untuk bagian modulnya, kita tambahkan sehingga dia bisa lift sampai bagian atas seperti ini. Nah, ini udah terpasang juga rapi, bagus ya. Seperti kelihatan originalnya aja, karena ini memang nggak ada penambahan apa-apa guys. Jadi ini kita tambahkan hanya untuk modul di bagian dalam sehingga dia bisa respon ke modul di bagian belakangnya seperti itu. Nah, eksteriornya kalian bisa lihat tampilannya beda dibanding dengan standarnya, udah berubah jauh lah ya. Tapi interiornya pun juga cakep. Kita langsung masuk ke dalam guys. Nah, untuk bagian interior kita mulai dari kabin tengah guys, karena kabin tengahnya bukan kayak Alphard jadul seperti biasanya. Alphard ini udah bener-bener cakep, bener-bener luas lebar ya. Kita bisa nyantai di Alphard ini, meskipun ini basicnya Alphard 2012, tapi kita bisa bikin nyaman dan santai seperti ini. Kita buka leg restnya, biasanya Alphard 2012 leg restnya manual guys. Ini udah otomatis, maju mundur otomatis semua, reclining otomatis semua, dan ada fiturnya banyak. Kalian bisa lihat di situ ada massage, pendingin, penghangat, semua ada guys. Dan yang kalian harus perhatikan pemasangannya rapi tuh ya, masuk ke real standarnya ya, rapi seperti originalnya. Kita usahakan itu guys, semua modif kita bisa bikin serapi mungkin, se-original mungkin. Nah, itu baru kita puas guys, kita mau serahkan ke ownernya. Jadi kalau memang mungkin pengerjaan kok nggak selesai ini itu ya, soalnya mungkin menurut kita masih ada hal-hal yang kurang pas nih di kita. Jadi kita develop lagi, kita coba maksimalkan semaksimal kita. Makanya kadang-kadang kita ngevlog malam, kita ngevlog sore, soalnya itu di siang hari dan di hari-hari kita usahakan hasilnya itu bisa maksimal, hasilnya itu bisa yang terbaik ya. Jadi seperti yang kalian bisa lihat di jok ini, terpasangnya juga sangat bagus, sangat rapi ya. Jadi kelihatannya benar-benar originalnya Alphard ini aja kalau kita pikir-pikir ya, kayak kelihatan original. Duduknya pun juga bisa nyaman, enak, fiturnya juga lengkap ya. Dan pastinya legroomnya pun juga lebar. Nah, baris ketiga tetap masih akan dipasang. Jadi ini kita udah retrim juga sama seperti bagian depannya. Nah, ini semua kegunaan AC, semua kegunaan untuk sunroof, semua nyala normal aja guys, seperti itu. Nah, jadi udah nyaman, udah enak. Karpet pun juga udah kita ganti pakai yang premium seperti ini. Jadi dibersihkannya mudah dan tampilannya pun juga bisa bersih guys, seperti itu ya. Jadi kurang lebih di bagian tengah kayak gitu, cakep, mewah ya. Dan kalian juga bisa lihat seal plate sampingnya pun juga bener-bener premium, kelihatan muda guys. Begitu kita buka, kita langsung kelihatan muda. Duduk di sini udah nggak kelihatan kayak kita duduk di Alphard lama, kita udah kelihatan kayak duduk di Alphard 2023 sampai 2025 seperti itu. Nah, ini bener-bener enak, duduknya pun posisinya pun juga enak guys, nggak ketinggian, nggak kerendahan, tapi bisa nyaman juga seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu untuk bagian tengah. Kita mau lihat ke bagian depannya, langsung aja kita bedah ke depan. Nah, untuk bagian interior pun tadi kalian lihat di tengah juga mewah banget ya guys. Depan pun juga sama mewah, tapi nggak norak guys. Nah, armrest semua tetap berfungsi sesuai kegunaan asli dari si Alphard ini ya. Kuncinya juga sudah bukan kunci standar, tapi udah kita ganti jadi Alphard yang baru tuh. Ini kalau kalian lihat nih di sini, ini udah ganti yang Alphard baru, udah terpasang semua juga. Setirnya kita ganti pakai setir terbaru dari Prado 250 yang paling baru nih 2025. Semua kegunaan masih normal guys nih. Jadi kalian harus perhatikan tuh ya nih, semua teleskopik nyaman semua, masih enak. Kalian harus perhatikan jangan sampai upgrade mobil kalian tapi malah
fiturnya itu jadi kurang, fiturnya itu jadi miskin, jadi nggak punya fitur. Nah, kalau kita upgrade tetap kita pertimbangkan fitur asli harus ada, bahkan harus lebih canggih seperti itu ya. Kemudian udah terpasang semua, cakep, mewah ya. Ini di bagian genggaman pun juga enak, kanan kirinya perforated seperti ini. Tuh kalau kalian lihat di bagian atasnya pun juga sama, pakai napa leather seperti ini ya. Logonya logo Toyota aja di bagian tengah, lebih kotak kelihatannya. Kemudian kanan kiri dia juga ada tombol-tombolnya semua, cruise control semua juga aktif di sini, kita bisa tekan dia langsung akan on semua. Nyambung juga ke head unit di bagian depan sini dengan mudah ya untuk atur mode dan sebagainya, semua juga nyambung guys. Jadi kita tetap gunakan fiturnya itu kalau bisa tetap harus maksimal, harus yang paling terbaik untuk fitur-fiturnya seperti itu. Nah, kemudian setelah kita upgrade di bagian setir, dashboard pun juga harus di-upgrade guys, karena Alphard ini pasti dia punya banyak kekurangan di bagian dashboard. Ini mudah meleleh, jadi kita bikin dashboardnya ini full, kita retrim semuanya, dan terpasangnya juga bisa rapi dan bisa lurus ya. Kalau kalian lihat, perhatikan sudut-sudutnya itu benar-benar bisa bagus. Head unit udah kita ganti juga pakai yang model Tesla seperti ini. Ini request dari ownernya juga ya, untuk menu dan semuanya ada lewat sini. Pengaturan AC semua lewat sini aja. Kita bisa atur temperaturnya, kita bisa atur juga untuk dinginnya mau seberapa nih kalau kalian lihat di sini. Jadi benar-benar udah nyaman, benar-benar udah enak. Kita matiin, kita nyalain, semuanya udah langsung terkoneksi dengan mudah. Kalian juga bisa lihat untuk frame-nya terpasangnya semua juga rapi dan bagus tuh. Ini bagian tengah nggak kita repaint karena ownernya belum mau. Next mungkin bisa kita repaint ya jadi hitam. Kalau mau jadi tampilannya kan bisa full hitam di bagian interiornya seperti itu. Nah, kemudian untuk head unit ini ada RAM-nya 4 dan internalnya ada 128 seperti itu. Udah terpasang juga, cakep, mewah. Untuk kamera tetap pakai kamera orinya, nggak masalah tuh. Jadi dia tetap aktif ya, nggak kita rubah apa-apa, tetap ada aktif seperti ini ya. Yang penting untuk keamanan masih tetap enak dengan adanya si kamera ini. Nah, untuk seat ini udah kita retrim juga untuk bagian seatnya. Udah nyaman juga guys, tampilannya seperti seat yang tadi kalian bisa lihat di tengah. VIP seat juga, modelnya juga cakep nih. Ada model wajik-wajiknya seperti ini yang panjang-panjang. Kemudian kita pakai non perforated di bagian depan sini dan bahannya yang ada tekstur kulit jeruknya. Jadi kelihatannya lebih high class, kelihatannya lebih premium seperti itu. Nah, stitching semua rapi dan benar-benar bagus ya. Kalian harus perhatikan, terkadang orang upgrade jok asal pasang, oke modelnya sama guys kayak punya kita seringkali, cuman detail-detailnya nggak dapat. Kemudian saat dilipat nggak bisa kelihatan bagus. Nah, itu hal-hal yang memang harus diperhatikan lebih lagi di pemasangan jok. Sudut-sudut nggak bisa rapi. Nah, kalau kita sih kita maksimalkan semua, benang-benang yang sisa semua kita pangkas, semua kita bikin serami mungkin lah, semaksimal yang kita bisa seperti itu. Nah, mobil ini juga udah kita lengkapi dengan full set peredam dari bagian fender, kap mesin, bagasi, lantai, pintu-pintu semua udah kita lapis dengan peredam. Jadi udah benar-benar kedap, udah benar-benar enak, nyaman. Tadi kita sempat tes jalan juga, mobil ini bisa benar-benar enak ya. Saat pulang itu optimal, bisa kedap dan nggak ada suara-suara yang bikin nggak nyaman seperti itu. Nah, kemudian kalian juga bisa lihat di bagian samping situ juga udah ada seal plate-nya yang premium ya, ala-ala Alphard Hybrid 2025. Kalian bisa lihat tuh kanan kiri semua ada seal plate-nya semua. Kalau kita buka dia langsung akan nyala seperti ini. Jadi ya tampilan udah kelihatan mudah guys. Eksterior, interior semua udah kelihatan mudah banget. Jadi udah beda lah guys. Nah, untuk audio nggak ada yang kita upgrade, hanya kita upgrade di bagian prosesor dan di bagian sub. Karena powernya originalnya udah rusak, jadi kita harus ganti pakai prosesor yang memadai juga, channelnya yang juga cukup banyak. Kemudian untuk sub juga sudah rusak, sub bawaan dari mobilnya kita ganti juga pakai sub yang dari kita. Nah, untuk speaker semua tetap sama, kita tuning aja, tuning simple, sehingga juga didengerin itu juga tetap akan masih enak dan masih akan nyaman seperti itu ya. Kita lihat ke bagian permesinannya guys. Nah, kita mau lihat ke bagian permesinannya. Dan kita mau lihat kalau Alphard udah di-upgrade seperti ini, jadinya kayak gimana sih guys. Nah, ini kita mau sama-sama buka ya. Ini kita taruh di sini. Nah, ini untuk bagian permesinannya seperti ini. Kita nggak ganti apa-apa, kita ganti kap mesin aja, serta kita ganti bempernya ya. Kita sesuaikan untuk bagian karet dan plastik di bagian depan sini, sehingga terpasangnya bisa rapi dan bagus tuh. Kita bersih-bersihin aja, kita detailing, kap mesin kita kasih peredam biar bisa lebih kedap. Suara mesin pun juga nggak mengganggu yang pakai seperti itu ya. Jadi kalau kalian lihat seperti ini, tambahan juga untuk Hurricane XS Twin Turbo, karena banyak kelistrikan dari mobil ini yang bermacam-macam, kita tambahkan biar kelistrikannya juga bisa lebih stabil, bisa lebih enak dipakai untuk jarak jauh pun juga bensinnya itu bisa irit seperti itu. Udah kita tambahkan di sana. Untuk aki pun juga bagus, aki juga bisa jadi lebih awet dan tarikan juga akan lebih enak ya. Kurang lebih seperti itu guys untuk upgrade si Alphard 2025
2012 ini ANH 20 udah beres dan cakep kayak gini, udah siap dibawa pulang sama ownernya ya. Kalian udah lihat, udah nggak kerasa lagi kayak Alphard tua. Jadi terima kasih sudah nonton video kita. Buat kalian yang mau untuk upgrade Alphard kayak gini, bisa langsung kontak kita aja, request aja ke kita bisa bantu konsepkan seperti apa, seperti yang dilakukan oleh owner dari Alphard ini. Kita obrolkan kira-kira gimana bagusnya sehingga kalian juga bisa puas dengan mobil impian kalian. Jadi terima kasih guys sudah nonton video kita. Jangan lupa untuk subscribe ke YouTube channel kita dan jangan lupa untuk follow ke Instagram kita. See you and goodbye.